warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan para senior saya, Bang Hariman, Mbak Chandra Motik, Bang Wisman, kemudian juga ada Bang Jainal, tentu sahabat saya, Bang Moren, serta para senior di sini ada penasehat Iluni FKUI, Bu Ratna yang selalu hadir, juga teman-teman dari Iluni UI, seluruh fakultas yang hadir pada hari ini, serta teman-teman pers yang hadir pada hari ini, seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Tentu ketika bicara tentang Iluni UI, kita akan menyebutkan tentang alumni UI tentu saja di situ, dan sejarahnya begitu panjang, dan di sini banyak saksi-saksi sejarah juga, mulai dari Bang Hariman ya di tahun 70-an, kemudian juga Mbak Chandra Motik yang di tahun 2000-an menjadi ketua Iluni UI ya, dan juga tentu banyak di sini ya aktivis-aktivis juga yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para senior semuanya, Bang Hariman, Ketua Iluni FKUI, para Dewan Penasihat FKUI, para senior dokter, dan para hadirin semua. Hari ini sebenarnya di tortus terakhir ya, untuk membawakan ke depan Iluni seperti apa masukannya, tetapi karena ada konteks sejarahnya, jadi saya di awal. Jadi berbicara tentang alumni, terlebih lagi ketika tadi saya ke sini, saya memang sudah lama tidak ke Salemba, ke kedokteran. Ketika saya melihat gedungnya lagi itu, saya langsung teringat pada sejarah masa lalu, karena kan saya dari S1-nya sejarah. Dimana di sini benih-benih nasionalisme dibangkitkan untuk pertama kalinya oleh mahasiswa kedokteran, dan di situ ada kiprah alumni yaitu Sudiro Usodo, Pak Hidin Sudiro Usodo, yang kemudian dia membangun kesadaran ke adik-adik mahasiswanya yang di Stopia itu, yang kemudian akhirnya beliau pula yang kemudian mendorong untuk membentuk sebuah organisasi pergerakan yaitu Budi Utomo. Dan hari ini kita berkumpul di sini bukan sekadar untuk membicarakan organisasi Iluni atau merayakan sebuah organisasi, tetapi di sini juga kita ingin merayakan sebuah warisan, bahwa di sini pernah hadir para tokoh yang mewarnai bangsa Indonesia, dan kiprah-kiprah kedokteran, terutama di Fakultas Kedokteran dan juga di UI secara umum, telah banyak membangun sebuah catatan emas bagi bangsanya. Dan hari ini kita khusus di sini untuk membicarakan Iluni UI, karena memang konteks hari ini sedang terjadi pemilihan Iluni UI. Kalau kita mendengar dan mengamati pemilihan Iluni tahun ini, mungkin sepanjang saya menjadi alumni, mungkin ini pemilihan yang paling heboh, yang paling ramai. Mudah-mudahan kehebohan, keaktifan dari setiap angkatan itu juga terjadi ketika pengurusnya sudah terpilih. Itu cuman heboh di pemilihannya, tapi ketika menjalankan Iluninya kembali lagi sepi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Saya langsung saja ingin membuat prakata, kita adalah bagian dari sejarah yang terus bergerak. Dari setiap kontribusi kecil hingga pencapaian besar, dari setiap sapaan hangat hingga kolaborasi strategis, kita adalah bukti nyata bahwa kekuatan seorang individu menjadi tak terbatas saat ia bersatu dalam sebuah ikatan bernama Iluni UI. Nah, Indonesia Raya inilah yang membuat kita tetap semangat, tetap terus oriented kita adalah bagaimana membangun Indonesia, meneruskan cita-cita bangsa ya untuk Indonesia ini melalui Iluni UI. Apalagi tadi Bang Mauren sudah menyampaikan tentang yel-yelnya UI ya, unggul dan terus dan seterusnya.
Berbicara keterlibatan alumni muda, ya alumni muda UI di ILUNI UI ini tentunya tidak terlepas dengan kepentingan dan tantangan zaman. Yang mengakukan ILUNI UI, padahal bukan ILUNI UI yang sebenarnya gitu loh. Jadi karena kan satu-satunya organisasi alumni yang dimasukkan di dalam undang-undang cuma kita. Jadi kita jadi undang-undang. Di utus itu saya pikir kalau di undang ngapain lagi kita masukin di apa namanya Kemenhumkam lagi kan. Tapi karena itu rame gitu, udah deh akhirnya daftarin juga ya. Jadi emang kita daftarin juga dan juga udah di undang-undang. Jadi satu-satunya organisasi alumni yang diakui di undang-undang. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Yunda. Berikan sekali lagi aplaus buat Ayunda Chandramoti. Baik, makin sore saya rasa makin hot. Ada kopi di sana, ada meja help desk, nanti ada door prize, ada macam-macam ya. Narasumber keempat. Nah, ini hal kita. Oke, beliau menempuh pendidikannya berbagai universitas ini. Ekonomi Universitas Merdeka, kemudian S2-nya Universitas Krishna di Bayana, S3-nya Brawijaya, akhirnya dia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, S3-nya UI, Ilmu Lingkungan 2011. Beliau Ketua Bidang Otda dan Pemerintah Sapa dan Pemerintahan Pasca Sarjana UI 2019 sampai sekarang, Ketua Forum Kepakaran Indonesia 2025. Pernah menjadi Kepala Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah 2014. Tidak memperpanjang lebar, Bang Risman Pasaribu, berikan tepuk tangan teman-teman sekalian. Silakan Bang, 10 menit sampai 15 menit ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Moderator dan saya hormati para narasumber semua. Yang saya hormati abang saya ini, kita paling sesepuh kita yang betul-betul ini adalah pakar politik sebetulnya zaman dulu ya kan. Dan itu jadi saya apa yang disampaikan tadi bahwa memang saya di bidangnya politik ya. Memang saya pernah menjabat Kepala Fasilitasi Pendidikan Politik di Kesbangpol. Sehingga memang diarahkan ke politik juga ini jadi ini. Oke ya. Kita lihat, tapi antara politik kita hubungkan kepada kontribusi strategi ILUNI dalam sosial ya dan politik nasional. Tentu kita lihat bahwa ILUNI zaman dulu sangat menentukan dalam politik alumni kita, ya kan? Coba lihat alumni kita itu di mana-mana, ya, di mana-mana ada, dan menentukan kebijakan, baik menentukan kebijakan politik, menentukan kebijakan regulasi adalah UI yang menentukan. Benar kan? Takui kan? Di dalam Orde Baru. Nah, kita lihat di sini terbukti ya keterlibatan alumni dalam kepemimpinan nasional, alumni UI menjabat di posisi-posisi strategis sampai sekarang. Ya, menteri juga kita lebih banyak. Ya, dan termasuk kepala-kepala daerah juga alumni kita lebih banyak juga. Ini jangan lupa. Sangat menentukan bagaimana masa depan bangsa untuk ke depan ditentukan oleh peran alumni UI, alumni kita. Ini jangan lupa. Ini adalah strategis. Ya. Nah, begitu juga kita lihat juga di dalam sebagai waduk advokasi ILUNI menyatakan sikap terhadap isu-isu politik. Politik itu adalah hubungannya adalah regulasi. Ya. Politik itu adalah regulasi negara. Baik,
kita sampai kepada narasumber yang keempat. Nah, yang saya bilang tadi akhirnya orang Batak yang benar mungkin ya dari segi suara. Baik, Bang Hariman Siregar, kedokteran UI 77, ya, Ketua Angkatan DSFK UI 73, Ketua Himpunan Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia 7274, Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI 7374, anggota MPR RI 1998, Dewan Penasihat PSSI 2004, maaf, bekerja di Puskesmas Rawajati tahun 77, Kepala Klinik Baruna tahun 1989. Kita berikan aplaus buat pelaku sejarah Iluni UI, Bang Hariman Siregar. Silakan, Bang. Terima kasih moderator, rekan-rekan sekalian. Jadi saya diminta oleh panitia untuk jadi pembicara. Jadi saya minta belakangan aja karena sebenarnya yang kita hadapi ini kan, kenapa saya cawe-cawe mau terlibat lagi ini karena gini, kondisi kita tuh sedang gak baik-baik aja sebenarnya itu. Jadi seluruhnya kita tahu setelah 20 tahun ini dengan apa ya, perubahan reformasi itu terjadilah sebenarnya demokrasi elektoral yang membuat yang orang-orang nggak sadari bahwa peranan kampus UI ini yang tadi kita dengar cerita tadi, kampus UI ini sebagai simpul kekuatan juga, karena kita kalau kita bicara ya, universitas itu baru ada setelah tahun 42 waktu setelah Jepang, karena sebelum itu yang ada tuh tadi yang disebut-sebut tadi Hohe School itu sekolah-sekolah tinggi. Pertanyaan pada semua, saya terima kasih pada Anda semua telah memberikan berbagai sisi pandang mengenai Iluni UI. Pertanyaan saya konkret, kita lihat sekarang situasi RI 1 dan RI 2 kita unik. Izinkan saya memakai kata unik, terserah pemahamannya apa. Menurut Anda semua, apa yang harus dilakukan oleh Iluni UI untuk menyampaikan kepada para kaum muda yang masuk kuliah di UI menghadapi situasi RI 1 dan RI 2 yang unik, mengingat konsep kita sebagai Iluni UI antara lain tadi penggerak moral. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oh, jadi undang-undang Universitas Indonesia itu kan ada undang-undang Jerman ya, tapi di dalam situ disebutkan bahwa lulusan daripada Universitas Indonesia disebut alumni Universitas Indonesia. Jadi di situ diakui satu-satunya bahwa ada organisasi alumni UI, dari UI. Jadi di dalam undang-undang itu ada pasal yang mengatur itu. Nah, itu saya bilang dari organisasi UI itu hanya ada Universitas Indonesia. Saya nggak pernah lihat di undang-undang lain ada kan lulusan universitas, walaupun meja mana juga bagus ya. Tapi nggak disebut, yang cuma begini. Dan yang satu-satunya yang membawa nama Indonesia, ya Universitas Indonesia. Dan kalau UI Universitas Indonesia, mencatat Universitas Indonesia. Satu-satunya. Militansi juga. Bapak yang bicara, saya tidak ada militansi dalam apapun. Kira-kira menurut Yunda gimana? Militansi makan. Kita nggak lemah. Cuman mungkin kalau dulu banyak disosialisasikan, dulu dibagi TV, mungkin di media sosial, karena mungkin nggak terlalu disosialisasikan. Tapi saya rasa sih walaupun